Halo, nama saya Gorbinta Pasca Prajakaban dengan NIM 19141011036. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum lingkungan dan materi yang akan saya jelaskan terkait dengan kemacetan di Jabodetabek. Sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Jabodetabek. Jabodetabek adalah sebuah akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yaitu kawasan metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Kawasan ini mencakup wilayah administrasi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2000, jumlah perjalanan di Jabodetabek sebanyak 29,2 juta perjalanan per hari. Persentase mode angkutan atau sarana transportasi yang digunakan yaitu bus 52,7%, mobil pribadi 30,8%, sepeda motor 14,2%, dan kereta api 2%. Gejala komuter dari Bodetabek ke Jakarta sangat bergantung pada fasilitas kereta rel listrik dan jaringan jalan tol. Saat ini, antara Jakarta dengan wilayah Botabek telah dihubungkan oleh beberapa jaringan jalan tol. Kemacetan lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan perlu untuk diketahui dan dipahami. Kemacetan sendiri merupakan keadaan tersendatnya hingga berhentinya arus lalu lintas. Umumnya, kondisi ini diakibatkan oleh menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Apalagi jika kota tersebut tak memiliki transportasi publik atau umum, serta sistem lalu lintas yang memadai. Bukan hanya itu, kemacetan terjadi juga dapat disebabkan oleh jumlah masyarakat atau penduduk dalam suatu wilayah yang begitu padat, misalnya seperti Jabodetabek. Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, total kerugian material akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 65 triliun rupiah setiap tahunnya. Biasanya, kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, terminal bus, stasiun kereta api, persimpangan kereta api, hingga lampu merah. Terjadinya bencana seperti banjir, kecelakaan, kebakaran juga dapat menjadi salah satu masalah terjadinya kemacetan di sekitar area yang terdampak. Berikutnya, dampak kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas yang terjadi dapat membuat pengguna jalan mengalami berbagai kerugian. Salah satunya yakni rugi waktu. Karena pengguna jalan akan berjalan dengan kecepatan yang sangat rendah. Kemudian, hal tersebut akan membuat pengguna jalan mendapati pemborosan energi. Karena melaju dengan kecepatan rendah akan membutuhkan bahan bakar lebih tinggi. Kemacetan juga mampu meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan lainnya. Tak hanya itu, macet juga memberikan dampak buruk bagi alam yang menyebabkan polusi udara. Dan masih banyak lagi dampak kemacetan yang mampu membuat perjalanan pengguna jalan menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Berikut adalah penyebab kemacetan lalu lintas secara umum. Yang pertama, terjadinya kecelakaan. Terjadinya gangguan kelancaran lantaran masyarakat yang berhenti guna melihat kejadian kecelakaan, atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan
belum disingkirkan dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan area sekitar menjadi macet total. Kedua, sedang dilakukan perbaikan jalan. Yang ketiga, terjadi arus lalu lintas yang melewati jalan hingga melampaui kapasitas jalan itu sendiri. Keempat, adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar. Kelima, terdapat bagian jalan tertentu yang longsor. Keenam, terjadi bencana tak terduga seperti banjir, sehingga mampu memperlambat laju kendaraan. Yang ketujuh, adanya kendaraan yang sedang keluar masuk atau putar balik. Yang kedelapan, kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang akibat ada kereta api yang sedang melintas sementara. Adapun penyebab kemacetan lalu lintas karena kesalahan di jalan raya. Yang pertama, adanya mobil yang parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan parkir menjadi problem krusial yang tak tertuntaskan. Kedua, terjadi konflik antara kendaraan arah lurus dengan kendaraan arah belok, juga dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan. Yang ketiga, banyaknya pengguna jalan yang belum tertib mematuhi peraturan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yang keempat, kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi atau mengatur jalannya lalu lintas, terutama di jalan-jalan yang rawan macet. Yang kelima, adanya persimpangan jalan yang tidak dikendalikan dengan lampu lalu lintas. Solusi mencegah kemacetan. Terdapat beberapa langkah untuk mencegah kemacetan yang dapat terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang sudah dilansir guna memecahkan permasalahan kemacetan. Yang pertama, memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Yang kedua, tingkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang, atau flyover. Yang ketiga, mengembangkan intelligent transport system. Yang keempat, melakukan pengubahan sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah. Yang kelima, mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Biasanya, yang paling dominan adalah dengan membatasi arus belok kanan. Keenam, melakukan pelebaran jalan, menambah lajur lalu lintas jika memungkinkan. Ketujuh, mengadakan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Kedelapan, memanfaatkan jasa transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, solusi mencegah kemacetan yang dapat dilakukan dalam jangka panjang. Yang pertama, pemasangan lampu lalu lintas pada jalan-jalan yang memiliki potensi rawan kemacetan. Maka, diusulkan dengan adanya pemasangan lampu lalu lintas sehingga kemacetan lalu lintas bisa dihindari. 2. Upaya peningkatan kapasitas jalan dengan memisahkan jenis kendaraan berdasarkan dimensi atau kecepatannya. Misalnya, dilakukan pemisahan jalan antara angkutan umum, sepeda motor, dengan mobil pribadi. Diharapkan dengan langkah ini, mobil pribadi bisa lancar di jalur yang terpisah dari angkutan umum, yang memiliki potensi sering berhenti guna menurunkan atau menaikkan penumpangnya. Yang ketiga, membuat MRT atau Mass Rapid Transit. MRT merupakan suatu sistem transportasi perkotaan yang mempunyai 3 kriteria utama, yaitu mass atau daya angkut yang besar, rapid atau waktu tempuh yang cepat serta berfrekuensi tinggi, dan transit atau bisa diartikan berhenti di banyak stasiun di titik utama perkotaan yang ada. Keempat,
menaikkan tarif parkir di pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota. Hal tersebut pada nantinya bertujuan agar masyarakat pengguna kendaraan lebih memilih menggunakan transportasi umum dibanding transportasi pribadi. Dengan begitu, volume kendaraan di tengah kota dapat berkurang. Demikian penjelasan dari saya mengenai kemacetan di Jabodetabek. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.